panduan terapi obat. Ya, ini adik-adik semuanya dari farmasi atau ada yang dari luar farmasi ya? Dari Fakultas Farmasi semuanya? Ataukah mungkin siapa yang dari di luar Fakultas Farmasi? Adakah? Bisa Dari tolong? farmasi semua, Ibu. Oke, dari farmasi semua ya. Rata-rata angkatan 2024 ini ya. Berarti ini masuk semester ketiga ya? Betul ya? Betul, Ibu. Semester berapa, Dek? Rata-rata? Bisa tolong dijawab? Semester Izin 3, Ibu. menjawab Ibu, betul Ibu, semester 3 rata-ratanya. Rata-rata semester 3 ya. Ya. Jadi meskipun secara online, tapi saya kira apa harapan saya tetap interaktif gitu ya, Ki, ya. Oke. Baik, jadi saya akan share screen ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik ya. Nah, ini adik-adik emang semester 3 ya, jadi belum belum apa namanya mendapatkan farmakoterapi ya. Tapi di sini karena kaitan dengan evaluasi kebijakan obat ya. Jadi eh, perlu apa ya, Dek ya? Adik perlu mengingat kembali atau mungkin ini saya berikan gambaran ya kalau bagaimana dalam proses kalau memberikan intervensi terapi gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung interupsi gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat kegiatan proses terapi itu pertama kali adalah dengan penegakan diagnosis. Ya, nah yang melakukan penegakan diagnosis ini dokter ya, ya. Jadi ini ranah dokter, ya kan? Nah, intinya menentukan masalah, masalahnya itu apa gitu ya. Apakah misalnya awalnya kan pasien datang ke dokter gitu ya dengan keluhan misalnya sering buang air kecil, kemudian gampang apa namanya mudah lapar gitu ya, sering juga mudah haus gitu kan. Awalnya kan dari anamnesis seperti itu ada gejala. Dan dari gejala itu kemudian dilakukan pemeriksaan ya. Nanti dari gejala itu akan mengarah ke apa namanya pemeriksaan apa yang harus dilakukan, pemeriksaan lab apa yang dilakukan seperti itu kan ya. Dan setelah itu dokter akan menegakkan diagnosis. Dan kalau sudah ditegakkan diagnosis, maka kemudian dilakukan pemilihan intervensi pengobatan atau tindakan terapi. Nah, tindakan terapi itu tidak harus dengan obat ya. Jadi bisa non farmakologi, bisa dengan farmakologi atau dengan obat. Contohnya apa? Kalau non farmakologi itu misalnya pasien tadi sudah ada gejala gitu ya dia. Kemudian tekanan darahnya meningkat gitu ya. Tapi tekanan darahnya itu dari hasil pemeriksaan itu masih di bawah 140/90. Normalnya kan memang 120/80 ya. Nah, tapi pasien itu tekanan darahnya masih di bawah 140/90. Nah, seperti itu maka memang sudah meningkat tekanan darahnya, tetapi bisa disarankan dulu terapi non farmakologi gitu. Jadi masih bisa dengan coba memperbaiki pola hidup gitu kan, menurunkan berat badan, kemudian mengatur pola makan, mengurangi asupan natrium, kemudian jadi ada terapi non farmakologi terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau memang pasien itu misalnya ya tadi tekanan darahnya sudah di atas 140/90 dan 2 kali pemeriksaan dalam keadaan yang rileks ya pasien itu masih tetap tinggi maka kemudian diberikan obat gitu ya. Nah, selanjutnya pemilihan obat. Nah, pemilihan obat ini harus mempertimbangkan apa? Adik-adik pernah dengar 4T1W? Mbak Saskia pernah dengar 4T1W? Pemilihan obat? Mbak Saskia Adelina dengar suara saya? Mendengar suara saya tidak Mbak Saskia? Maaf Ibu, mungkin boleh diulangi, Kak? Pernah mendengar istilah 4T1W?
4 tepat 1 waspada untuk kaitan dengan penggunaan obat? Gimana ini? Ataukah harus on cam semua ya kalau seperti ini ya? Bisa coba lebih interaktif gitu. Mohon maaf Ibu, Dijawab saja, sudah pernah atau belum? Gitu saja. Gimana Mbak Saskia? Bisa dijawab pernah mendengar atau belum? Begitu saja. Kok susah ya? Bisa on cam nggak Mbak Saskia? Tolong menjawab pertanyaan saya, Mbak Saskia. Ini sambil mohon saya maaf saya nilai. sudah menjawab Saya nilai loh Mbak ya. tadi. Saya belum pernah Ibu. Iya, kamu jawab seperti itu aja gitu ya. Jadi jangan ini diam saja gitu ya. Ini sambil saya nilai ya, adik-adik ini ya, interaksinya ya. Baik, mungkin di antara adik semuanya ada yang pernah mendengar? Izin menjawab pernah Ibu. Gimana Mbak Salsabila? Kalau 4T dan 1W itu terkait dengan pemilihan obat seperti tempat pasiennya, tempat indikasi, tempat obatnya, tempat cara pemberiannya juga, dan juga kewaspadaan terkait efek samping yang mungkin timbul. Ya, jadi seperti itu. Jadi di dalam kita memilih obat itu, kita mempertimbangkan itu ya. Itu apa ya kayak eh, panduan kita di dalam memberikan obat gitu ya. Secara umum seperti itu ya. Jadi apa tepat indikasi dulu kan ya. Tentunya indikasinya harus jelas bahwa ada indikasi untuk diberikan obat tersebut. Kemudian setelah itu tepat obat. Artinya obat yang diberikan itu sudah dipastikan keamanan dan efikasinya gitu. Artinya kalau obat tersebut sudah banyak digunakan gitu ya dan terbukti aman dan efikasinya jelas itu berarti bisa masuk dalam kategori tepat obat. Kemudian setelah itu tepat pasien. Tepat pasien itu gimana kita mempertimbangkan apakah pasien itu kontraindikasi atau tidak menggunakan obat tersebut gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan kondisi patofisiologi pasiennya. Setelah itu baru kemudian ketepatan dosis. Ya, ketepatan dosis itu dosisnya berapa, frekuensi pemberiannya berapa kali sehari, durasinya berapa lama, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah waspada efek samping obat. Artinya kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya efek samping obat. Dari obat yang diberikan memang efek samping tidak selalu terjadi pada semua orang gitu ya, tapi perlu dilakukan pemantauan gitu ya. Itu kaitan dengan pemilihan obat. Nah, ini di sini perlu peran kita gitu ya dalam menentukan ini ya bagaimana aturan dosisnya, cara pembeliannya bagaimana seperti itu. Kemudian ya tentunya ini akan diberikan resep ya oleh dokter ya. Diberikan resep oleh dokter dan kemudian kita memberikan informasi terkait obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Tapi tidak sampai di situ, setelah pasien itu diberikan obat, peran farmasis masih perlu melakukan evaluasi hasil atau pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat itu bagaimana efek dari obat yang sudah diberikan. Gitu ya, apakah sudah mencapai target atau belum? Artinya apa namanya tujuan dari pengobatan itu sudah tercapai atau belum? Gitu ya. Jadi secara garis besar proses terapi itu seperti ini.
Ya, kita lihat ya pertama tadi ya, dokter akan melakukan penegakan diagnosis dengan cara melakukan anamnesis. Anamnesis itu menelusuri gejala tandanya juga gitu ya. Tadi gejala yang dirasakan pasien apa, kemudian tanda-tanda yang muncul dari pemeriksaan fisik pasiennya seperti apa gitu kan ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan tambahan lain. Nah, dari sini kemudian dokter akan menegakkan diagnosis. Ya. Nah, menegakkan diagnosis kerjanya. Jadi diagnosis kerja itu dasarnya dari patofisiologi penyakit, perjalanan alami penyakit dan manifestasinya seperti apa. Jadi gejala dan tanda yang muncul itu seperti apa gitu ya. Dan oleh karena itu adik-adik nanti di semester apa ya, mulai semester 3 belum ya Dek ya, semester 4 ya. Itu mulai mendapatkan mata kuliah farmakoterapi. Nah, dalam farmakoterapi itu adik-adik akan dikenalkan bagaimana patofisiologi penyakit. Jadi, bagaimana terjadinya suatu penyakit gitu ya. Kemudian perjalanan alami penyakit itu seperti apa. Jadi misalnya tadi ya, pasiennya tadi ada tanda-tanda eh, sering pipi, sering buang air kecil, kemudian mudah haus, mudah lapar. Kemudian setelah itu, oh ini ada indikasi kemungkinan pasien mengalami diabetes mellitus misalnya gitu ya. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan, merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lab ya. Coba dicek kadar glukosa darahnya, eh, gula darah puasanya berapa, prandialnya berapa, kemudian HbA1c-nya berapa gitu ya. Nah, kalau hasil pemeriksaan ternyata gula darahnya itu sudah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter, kemudian gula darah setelah makannya sudah lebih dari 200 mg per desiliter, HbA1c-nya lebih dari 7%, misalnya gitu ya. Berarti tegak pasien itu mengalami diabetes mellitus. Nah, pertama kali tahu dulu bagaimana patofisiologi diabetes mellitus itu. Jadi terjadinya hiperglikemia itu bagaimana terjadinya hiperglikemia gitu kan. Ya kan bisa disebabkan karena produksi insulin yang menurun gitu kan ya. Atau pasien mengalami apa namanya resistensi terhadap insulin. Jadi terjadi resistensi reseptor insulin. Jadi kita perlu tahu patofisiologinya dulu sebelum kemudian nanti kita akan memilihkan obatnya gitu ya. Nah, untuk intervensi pengobatan itu bisa tadi ya dengan obat, bisa tanpa obat, atau bisa keduanya, kombinasi keduanya. Termasuk operasi itu juga non-farmakologi ya, Dek, ya. Tapi kan bisa jadi sebelum dilakukan operasi diberikan obat dulu gitu ya. Kemudian setelah operasi diberikan obat lagi. Jadi bisa tergantung dari kondisi pasiennya. Ya. Nah, di dalam mempertimbangkan apakah pasien itu perlu obat atau tidak, itu yang pertama kita lihat terlebih dahulu apakah terapi obat itu mutlak diperlukan. Jadi kalau misalnya tadi pasien kadar glukosa darahnya sudah sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau gula darahnya tidak diturunkan, itu bisa menyebabkan gejalanya tadi semakin memburuk ya. Jadi tadi sering kencing, sering apa namanya mudah haus, mudah lapar, bahkan kalau berlanjut bisa menyebabkan komplikasi gitu kan. Nah, sehingga perlu diberikan obat gitu ya. Atau kalau misalnya tadi ternyata pasiennya itu gula darahnya masih kurang dari 126 puasanya, misalnya antara 100 sampai 125 gitu ya, gula darah puasanya. Nah, itu berarti belum perlu obat. Nah, kalau belum perlu obat, alternatifnya apa? Berarti terapi non-farmakologi. Jadi dilakukan pengaturan diet gitu ya. Disampaikan kepada pasien bagaimana untuk mengatur dietnya gitu ya. Tapi kalau tadi sudah perlu obat, ya kita lihat tadi ya. Jadi berdasarkan patofisiologinya tadi gitu ya. Sebenarnya tujuan spesifik apa yang diinginkan? Karena gula darahnya tinggi,
maka tujuan spesifiknya apa? Menurunkan kadar glukosa darah gitu ya. Nah, bagaimana cara menurunkan kadar glukosa darah gitu kan? Nah, di sini ada berbagai obat yang tersedia untuk menurunkan kadar glukosa darah. Masing-masing mekanisme kerjanya berbeda. Nah, adik-adik perlu tahu juga bagaimana mekanisme kerja obat tersebut untuk kemudian kita merekomendasikan terapi yang tepat, gitu ya. Dan di dalam kita memilihkan obat itu, kita perlu mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Ya, jadi mungkin ya pendekatannya kalau misalnya adik-adik nanti apa namanya tadi pasien tadi perlu obat, maka kita bisa pendekatannya mencari guideline terapi untuk DM. Nah, guideline terapi untuk DM itu apa? Nanti bisa kita lihat ada algoritma terapinya seperti apa gitu ya. Nah, pada pasien itu karena kalau DM tipe 2 itu penyebabnya bisa karena reseptor insulinnya itu apa namanya tidak sensitif gitu ya, terjadi bisa penyebabnya tadi produksi insulinnya yang menurun atau penurunan sensitivitas dari reseptor insulin. Nah, nanti bisa kita pilihkan obat yang sesuai yang bisa meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dan juga menurunkan produksi glukosa gitu kan. Nah, kalau adik-adik lihat nanti di algoritma terapinya itu first line-nya adalah metformin. Jadi metformin itu kerjanya bisa menurunkan produksi glukosa hepatik dan juga meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, gitu ya. Jadi kita pertimbangkan manfaat dan risikonya. Ya, tadi efek terapeutik yang spesifik diperlukan tadi untuk menurunkan apa? Kadar glukosa darah. Nah, kelas terapi apa yang diberikan? Sebenarnya ada berbagai kelas terapi yang bisa diberikan. Ada sulfonylurea, ada biguanid, ada thiazolidinedion, ada apa namanya insulin, ada glukagon like peptik, kemudian ada juga sodium glucose transporter to inhibitor, kan ada beberapa gitu, beberapa pilihan. Nah, di dalam kita memilih uh, obat gitu ya, menentukan terapi yang paling tepat. Nah, itu kita perlu mempertimbangkan tadi ada dari patofisiologi terapinya tadi ya, patofisiologi penyakitnya tadi. Kemudian setelah kita tadi memilihkan misalnya tadi metformin, nah kita lihat keamanannya. Nah, metformin itu aman atau tidak untuk pasiennya? Artinya tadi ketepatan pasien, gitu ya. Jadi pasiennya itu kita lihat kondisi patofisiologi. Patofisiologi itu maksudnya kalau pato itu kan patologi ya. Pasien itu mengalami penyakit yang lain atau tidak gitu ya. Kemudian kalau fisiologi itu pasiennya itu apakah dewasa, usia lanjut gitu ya. Ya, kita mempertimbangkan itu. Misalnya, oh pasiennya aman, masih pasien usia lanjut, ginjalnya masih bagus, hepatnya masih bagus, oke berarti bisa diberikan metformin. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam kita menentukan terapi yang tepat itu mempertimbangkan tadi ya keamanan. Jadi pertama tadi apakah obat itu mutlak diperlukan? Kalau diperlukan, efek terapeutik apa yang efek terapeutik spesifik apa yang diperlukan. Setelah itu kita memilih kelas terapinya. Nah, pendekatannya kita bisa lihat guideline. Kita bisa cari guideline untuk mengetahui first line terapinya itu apa. Nah, dari first line itu kita pastikan aman untuk diberikan pada pasien, tidak kontraindikasi. Kalau aman ya itu bisa direkomendasikan, tapi kalau misalnya oh ternyata pasien mengalami gangguan ginjal, kemudian GFR-nya itu sudah 30 ml per menit, nah itu sudah tidak boleh menggunakan metformin. Nah, kemudian kita bisa kemudian ke second line-nya apa? Obat DM yang aman untuk pasien gangguan ginjal. Alternatifnya bisa sodium glucose transporter 2 ataukah insulin, misalnya seperti itu. Seperti itu di apa namanya? Proses terapi itu gitu ya. Dan langkah terakhir perlu mempertimbangkan cost efektivitas dari obatnya. Apalagi di era JKN saat ini. Ya, mungkin sudah disinggung oleh Bu Dwi ya. Jadi di era JKN ini pasien-pasien
yang merupakan anggota JKN ya. Nah, itu kan kalau kalau apa namanya periksa kan tidak bayar ya, Dik. Tapi bukan berarti tidak bayar ya, karena itu sudah kita sudah membayar setiap bulan gitu ya. Jadi ada iur di situ ya, atau mungkin kalau seperti saya pegawai negeri itu langsung dipotong gitu ya, dipotong dari gajinya gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam memilihkan obat, adik-adik juga perlu mempertimbangkan apakah obat itu ada di formularium nasional atau tidak gitu. Pernah membuka Fornas, Mbak Laika Fauzia Barhan. Ya, Bu, sudah pernah membuka Fornas. Di situ apa Mbak yang tertulis di Fornas, Mbak? Oke, baik, Bu. Jadi untuk di dalam Fornas sendiri itu ada kelas terapinya apa saja, terus ada subkelas terapi, nama generiknya, sediaan DKK, lalu ada fasilitas layanan kesehatannya FPK atau FKP atau FKTL, terus persiapan maksimal, terus ada OBN kayaknya kalau nggak salah. Ya, jadi formularium nasional itu berisi obat-obat ya, obat-obat yang bisa diberikan pada pasien JKN. Dan tadi sudah disampaikan ada ini ya, nama obatnya, dosisnya gitu ya. Kemudian ada restriksinya. Restriksi ini sebenarnya untuk kendali mutu, kendali biaya mungkin dari Bu Dwi sudah disinggung juga ya. Jadi mempertimbangkan cost effectiveness dari penggunaan obat tersebut gitu ya. Apakah pasien itu sudah perlu obat yang A ataukah harus obat yang lainnya gitu ya. Nah, di situ adik-adik juga bisa melihat kan ada 3 kolom itu ya, FK, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kalau tingkat 1 itu apa Mas Abe Faras? Abe Faras, mendengar suara saya? Panggilannya siapa? Abe atau Faras? Oh, Faras ya. Oh, oh Abi. Oke. Ya. Contohnya apa Mas? Vaskes tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu contohnya apa? Kalau tingkat 1 contohnya? Ya, klinik, puskesmas, GMC itu tingkat 1 ya. Kalau tingkat 2? Ada yang mau menjawab? Kalau tingkat 2 contohnya apa? Mbak Sasi Kirana, mendengar suara saya, Sasi Kirana? Mendengar Ibu. Nggih. Kalau tingkat 2 Eh, contohnya? Setahu saya untuk vaskes tingkat 2 itu seperti rumah sakit daerah, bukan Bu? Ya, jadi intinya rumah sakit yang kelas B, C gitu ya. Ya, tadi rumah sakit daerah itu kan termasuk Nggih, kelas Bu. B ya, B atau C gitu. Tapi kalau yang vaskes tingkat 3 itu yang kayak Sarjito itu ya, yang kelas A. Gitu ya. Jadi untuk sistem pembiayaan itu kan menggunakan sistem rujukan kan ya. Dari vaskes tingkat 1, kalau vaskes tingkat 1 tidak bisa menangani baru 2, kalau 2 tidak bisa menangani baru vaskes tingkat 3. Sehingga obat-obat yang tersedia di vaskes tingkat 1, 2, dan 3 itu ada perbedaan. Gitu ya. Artinya kalau vaskes tingkat 1 itu kan menangani penyakit-penyakit yang masih relatif ringan gitu kan ya. Sehingga obat-obat yang disediakan pun, ya kalau adik-adik lihat di Fornas itu juga tidak selengkap obat-obat untuk vaskes tingkat 2 maupun tingkat 3. Ya, jadi ini juga mempertimbangkan itu tadi ya, cost effectiveness tadi, kenapa ada sistem rujukan, kenapa obat-obatnya itu sudah ditentukan. Itu tujuannya ini supaya terapinya itu cost tapi cost efektif itu eh, kita mempertimbangkan juga dari biaya, tapi juga tidak mengesampingkan efektivitasnya, gitu ya. Nah, kemudian tadi ya berikutnya kan menentukan aturan dosis ya, Dik ya.
Jadi dalam menentukan aturan dosis yang perlu kita pertimbangkan tadi ya, cara pemberiannya bagaimana gitu. Itu kan tergantung sifat fisikokimia obat. Misalnya apa insulin. Insulin itu nanti akan dirusak di lambung, maka tidak bisa diberikan secara oral gitu kan. Penggunaannya secara injeksi gitu. Jadi tergantung sifat fisikokimia obatnya. Jadi ada obat-obat yang tidak bisa diberikan secara oral. Tapi tergantung juga tujuan pemakaian. Tujuan pemakaian itu apakah dikehendaki efek cepat, sangat cepat, atau tidak gitu ya. Kalau sangat cepat ya secara intravena gitu. Misalnya pada pasien dengan keadaan kegawat daruratan itu kan harus segera efek obatnya gitu ya, bisa diberikan secara intravena. Kemudian bisa juga misalnya pasien pingsan. Pasien pingsan maka kan tidak mungkin diberikan melalui oral. Berarti bisa melalui dubur, bentuknya suppositoria, misalnya gitu. Jadi di sini perlu ada pertimbangan ya terkait dengan cara pemberian obat ya. Dan ada berbagai bentuk sediaan obat, di mana bentuk sediaan obat itu ada tujuannya gitu ya. Ada yang tujuannya meningkatkan absorpsi dan ketersediaan hayati. Jadi apa namanya? Tentunya harapannya obat itu kan bisa memberikan efek yang segera gitu ya dengan durasi kan ada banyak kalau kita lihat profil farmakokinetik obat itu macam-macam jadi ya. Ada yang onsetnya cepat, durasinya pendek, ada yang onsetnya lambat, durasinya panjang gitu kan. Nah, itu eh, tu- semuanya itu ada tujuannya gitu ya. Kayak misalnya insulin. Insulin itu ada insulin yang efeknya cepat. Jadi begitu diberikan 15 menit kemudian sudah berefek. Tapi durasinya pendek gitu. Nah, itu ditujukan untuk mengendalikan peningkatan glukosa darah setelah makan. Nah, tapi misalnya pasien itu apa namanya memang ada gangguan di kadar glukosa darah puasanya, maka bisa juga diberikan insulin yang basal. Insulin basal itu dia kerjanya itu panjang, durasinya itu bisa 6 sampai 12 jam, bahkan ada yang 24 jam. Jadi adik-adik kalau akan memberikan rekomendasi terapi perlu melihat juga profil farmakokinetika dari obatnya. Nah, profil farmakokinetik obat itu nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi dosis, frekuensi pemberian, seperti itu ya. Termasuk obat itu perlu diberikan jangka panjang atau tidak, gitu kan ya. Ya. Jadi bentuk sediaan itu ada juga yang tujuannya mengendalikan absorpsi. Kan ada beberapa obat yang extended release, pernah dengar deh? Sustained release. Mbak Salsabila pernah dengar obat XR gitu, XR, extended release gitu? Iya, pernah, Ibu. Tujuannya apa Mbak itu Mbak? Tujuannya untuk mempertahankan dari eh, kinerjanya dia. Jadi dia emang rilisnya lambat supaya mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang dia masih punya efek. Ya, jadi bisa ini ya salah satu tujuannya juga untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Mungkin cukup diberikan 1 kali sehari gitu ya, tapi nanti pelepasannya secara lambat gitu ya. Jadi misalnya obat teofilin yang indeks terapeutiknya sempit gitu ya, indeks terapeutiknya sempit itu kan jarak antara kadar efektif minimal dan kadar toksik minimal itu pendek gitu ya. Nah itu supaya dilepaskan pelan-pelan gitu ya, sehingga kadarnya itu selalu dalam batas sesuai jendela terapeutiknya gitu ya, dan efeknya bisa panjang. Ya, mungkin kalau adik-adik mendengar apa namanya sering mendengar juga ya alat kontrasepsi itu ya Dik ya, yang apa namanya kan ada yang cukup diberikan apa namanya durasinya itu bisa sampai 3 tahun misalnya gitu ya Dik ya. Itu kan juga extended release, jadi pelepasannya itu pelan gitu. Ini ada tujuannya mengendalikan absorpsi dan profil kadar obat. Kemudian juga ada juga yang mengurangi efek samping akibat bentuk sediaan atau cara pemberian. Jadi misalnya ada beberapa obat yang apa namanya dibuat dalam bentuk salut, disalut gitu ya, Dek ya, disalut gitu ya. Tujuannya supaya dia itu nanti akan hancurnya di
khusus gitu ya. Karena kalau di lambung dia akan menyebabkan efek samping misalnya gitu. Jadi ada juga yang bentuk sediaan itu yang tujuannya untuk mengurangi efek samping dan juga meningkatkan stabilitas obat. Ya, supaya obat stabil itu dibuat dalam bentuk sediaan tertentu. Nah, ini perlu adik-adik mulai apa ya, mengamati gitu ya, berbagai bentuk sediaan obat yang ada. Ya, jadi pilihannya itu macam-macam. Ada yang bentuk sediaannya hand inhaler untuk pasien asma gitu kan ya. Tujuannya apa? Supaya mengurangi efek samping. Karena terapi asma itu adalah terapi utamanya kortikosteroid. Nah, kalau kortikosteroid diberikan secara oral, efek sampingnya kan macam-macam ya, Dek, ya. Bisa menyebabkan peningkatan glukosa darah, bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi resiko efek samping kortikosteroid apa namanya oral bisa juga menyebabkan itu moonfish gitu ya, Dek, macam-macam efek sampingnya. Maka diberikan dalam bentuk inhalasi. Kalau inhalasi itu efeknya hanya topikal di saluran pernafasan, dosisnya cukup kecil saja gitu ya. Nah itu ya, jadi masing-masing bentuk sediaan ini ada tujuannya ya. Kemudian berapa besar dosisnya, berapa frekuensi pemberiannya. Nah ini tergantung dari tadi ya Dik ya, teh setengah obatnya itu berapa jam. Apakah obat itu perlu diberikan 3 kali sehari, 1 kali sehari kan tergantung dari teh setengahnya. Tahu teh setengah ya Dik, sudah dapat farmakologi kan ya? Jadi tes setengah obat itu kan akan mengalami fase absorpsi, distribusi, kemudian eliminasi gitu kan, ya. Nah, tentunya di dalam menentukan frekuensi pemberian obat itu juga mempertimbangkan tadi fase eliminasinya itu berapa jam gitu. Sehingga jangan sampai efek obatnya itu sudah apa namanya di bawah kadar efektif minimal. Kalau sudah di bawah kadar efektif minimal kan jadi tidak memberikan efek gitu kan. Nah, sehingga perlu ditambahkan dosis berikutnya seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Termasuk juga apakah pada pasien itu perlu individualisasi dosis atau penyesuaian dosis. Ini terutama untuk pasien dengan penyakit kronis. Kalau penyakit kronis itu terapinya itu awalnya bisa dengan dosis kecil dulu. Jadi dosis paling kecil, dosis optimal tapi yang paling kecil gitu ya. Misalnya tadi ya pasien diberikan metformin. Pertama kali pasiennya kalau misalnya HbA1c-nya masih di bawah 7,5 gitu ya, gula darahnya juga belum terlalu tinggi, bisa diberikan metformin 500 mg 1 kali sehari dulu, gitu kan. Nah, kemudian dilihat responnya, gula darahnya mencapai target atau tidak. Maka di farmasi itu adik-adik juga perlu punya ini ya, harus tahu target terapinya itu apa. Target terapi itu selain gejalanya hilang juga tercapainya kadar tertentu. Misalnya tadi pasien DM. Pasien DM itu dikatakan DM kan tadi gula darah puasanya kalau lebih dari 126 mg per desiliter gitu ya. Nah, targetnya beda. Kalau pasien sudah mengalami DM, maka target terapinya adalah gula darahnya antara 90 sampai 130 mg per desiliter. Jadi artinya kalau misalnya tadi pasien diberikan metformin, kita lihat gula darah puasanya berapa setelah diberikan obat. Tapi tidak langsung ya, Dik, ya. Jadi supaya efeknya apa memberikan efek yang maksimal dulu, baru kemudian kita lihat, oh ternyata gula darahnya sudah mencapai 120 mg per desiliter, berarti kan terkontrol. Udah pertahankan dosis tersebut. Tapi kalau misalnya tadi ternyata gula darahnya kok masih tinggi, 150 mg per desiliter gula darah puasanya, maka dosisnya bisa ditingkatkan. Dari 500 mg 1 kali sehari bisa 500 mg 2 kali sehari. Nah, selanjutnya dipertahankan sampai berapa bulan. Setelah berapa bulan tidak terkontrol, ditambah ditingkatkan dosisnya. Jadi 850 mg bisa diberikan
sampai 3 kali sehari. Jadi individualisasi dosis untuk penyakit kronis, termasuk hipertensi juga sama. Dosis rendah dulu, ditingkatkan sesuai dengan targetnya. Kalau target udah tercapai ya sudah, jangan ditingkatkan, dosisnya pertahankan gitu. Tapi nanti kalau pada saat pemeriksaan dosisnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, dosisnya bisa ditingkatkan, gitu ya. Termasuk juga lama pemberian obat. Nah, lama pemberian obat itu kita adik-adik harus tahu juga ya, pemberian obat itu tujuannya untuk menyembuhkan atau untuk mengontrol gitu ya. Kalau misalnya untuk penyakit akut, ya kalau sembuh sudah gitu kan ya. Atau untuk mengatasi gejala, misalnya pasien mengalami infeksi, salah satu gejalanya demam. Nah, kan pasien bisa diberikan parastamol. Tapi parastamol itu kan hanya diberikan jika demam. Kalau demamnya sudah turun, ya sudah dihentikan. Tapi untuk antibiotiknya harus sesuai satu cure-nya berapa, gitu ya. Tergantung infeksinya. Infeksinya apa? Kalau infeksi pernafasan akut bagian atas mungkin 7 hari cukup, 5 sampai 7 hari cukup. Tapi kalau infeksi saluran pernafasan bagian bawah, pneumonia misalnya atau ISPA bawah, itu bisa durasinya lebih panjang, 10 sampai 12 hari. Jadi tergantung dari infeksinya gitu guys. Jadi lama pemberian obat itu perlu kita sampaikan kepada pasien. Ini kewajiban adik-adik sebagai apoteker gitu ya. Kalau dokter kan memberikan obat, sudah selesai. Nah, kemudian kita memberikan informasi terkait dengan penggunaan obatnya. Cara pemberiannya bagaimana, dosisnya itu berapa kali sehari, apakah obat itu digunakan terus-menerus, ataukah kalau gejalanya hilang itu dihentikan, atau obat itu harus diminum selama berapa lama. Nah, itu apoteker yang harus menyampaikan edukasi tersebut. Ya. Nah, setelah itu ini tadi ya memberikan informasi. Ya. Jadi pasien itu harus tahu terkait obat yang diberikan. Gitu nih. Jadi jangan malah misalnya ya Dek, jangan malah tabletnya itu dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dimasukkan dalam plastik tanpa ada penjelasan nama obatnya apa, gitu ya. Kan ada ya Dek ya yang obatnya itu sudah dimasukkan dalam plastik, itu tuh dicampur gitu, nah itu kurang tepat itu. Jadi kalau pasien harus tahu nih obatnya itu apa, tujuannya untuk apa, itu harus tahu. Maka jangan sampai obat itu dikeluarkan dari kemasannya, termasuk juga misalnya sirup. Itu tetap ada etiket sirupnya itu, jangan dilepas. Gitu ya. Karena pasien harus tahu nih, oh obat ini apa, tujuannya untuk apa, termasuk juga ke dosisnya berapa, cara pemakaiannya bagaimana, dan kemungkinan efek samping yang mungkin muncul apa. Jadi kalau pasien tahu semuanya, maka dia akan taat. Kalau pasiennya nggak tahu, dia tidak akan taat, nggak tahu ya. Begitu minum, kemudian nyaman, udah dihentikan. Tapi kalau kita memberikan informasi bahwa obat ini harus digunakan terus-menerus. Tujuan obat ini memang untuk mengatasi gejala yang terjadi. Tetapi obat ini harus selalu diminum karena untuk mengontrol kadar glukosa darah puasa pasien supaya pasien tidak mengalami komplikasi. Nah, kalau pasien diberikan informasi itu, maka pasien akan patuh, gitu ya. Tapi kalau pasien nggak tahu, begitu gejalanya hilang, berhenti menggunakan obat. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai farmasis. Gitu ya. Nah, setelah itu tidak sampai memberikan informasi, tapi kita juga bisa melakukan pemantauan terapi obat. Jadi pemantauan terapi obat itu memang lazimnya dilakukan pada pasien rawat inap ya. Tapi sebenarnya pada pasien rawat jalan pun itu bisa kita lakukan pemantauan terapi obat, terutama untuk penyakit-penyakit yang kronis.
Kalau untuk penyakit kronis itu biasanya pasien kan akan datang setiap bulan untuk mengambil obat gitu ya. Nah, kita bisa membuat catatan obat pada pasien tersebut gitu ya. Jadi nanti pada saat pasien berkunjung berikutnya bisa kita tanyakan mengalami efek samping atau tidak gitu ya. Kemudian gimana kadar glukosa darahnya, seperti apa hasilnya. Itu bisa kita ikut membantu memantau terapinya, sehingga kalau misalnya misalnya glukosa darahnya itu belum mencapai target, bisa kita gali informasi ke pasiennya. Pasiennya minum obatnya patuh enggak? Kemudian bagaimana pola hidupnya, pola makannya bagaimana, pasien itu mengatur pola makannya atau tidak, seperti itu. Jadi bisa kita gali informasi dari pasiennya untuk membantu mengatasi permasalahan pasien supaya target terapinya itu tercapai, gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan evaluasinya. Obat itu ada yang baru memberikan efek yang optimal setelah 1 bulan. Misalnya obat-obat untuk tiroid, obat-obat hormonal itu ya, biasanya 1 bulan baru memberikan efek, sehingga kita evaluasinya ya tidak langsung gitu ya, Dek. Jadi adik bisa melihat kita kapan evaluasinya. Ada yang setiap minggu bisa, ada yang setiap hari bisa, ada yang setiap bulan, atau tergantung dari efek terapi dari obatnya. Kemudian kita juga perlu tahu kriteria penyembuhan atau perbaikan penyakit. Nah, kriteria penyembuhan atau perbaikan penyakit itu dari mana? Kita bisa melihat dari gejalanya. Gejalanya sudah menurun atau belum? Kemudian target terapinya sudah tercapai atau belum? Target itu misalnya tadi ya, glukosa darahnya sudah mencapai target antara 90 sampai 130 atau belum gitu ya. Jadi kita harus tahu ininya targetnya berapa. Kemudian bagaimana tindak lanjut jika efek tersebut tidak tercapai. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Kita harus memastikan dulu pasien itu betul menggunakan obatnya. Misalnya gini dek, pasien asma. Pasien asma itu terapinya kan pakai inhaler. Nah, untuk menggunakan inhaler itu pasien kan harus punya skill. Bagaimana cara menggunakan inhaler yang benar, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya pada saat pasien kontrol, itu ternyata eh, ada eskalasi, jadi peningkatan dosis dari obatnya gitu ya. Itu kita juga bisa membantu menggali informasi pada pasien. Apakah selama ini pasien itu sudah betul menggunakan inhalernya? Bisa kita minta untuk mempraktekkan sudah betul atau belum, patuh atau tidak menggunakan obatnya gitu ya. Kalau misalnya udah patuh, menggunakan obatnya sudah betul, ya berarti memang perlu ditambahkan dosisnya gitu ya. Tapi kalau belum, nah harus kita perbaiki dulu. Mungkin cara penggunaan inhalernya diperbaiki dulu. Jadi penyebab tidak tercapainya target itu bisa karena dosisnya nggak tepat, karena penggunaan inhalernya nggak betul ya. Kemudian juga kita pertimbangkan juga, kita tanyakan juga pasien mengalami efek samping atau tidak, efek sampingnya apa. Nah, efek samping itu kan tidak selalu terjadi pada pasien ya. Dan efek samping itu tidak harus kemudian kalau pasien mengalami efek samping, tidak harus kemudian pasien itu menghentikan obatnya. Jadi kita lihat efek sampingnya bisa ditoleransi atau tidak. Seperti misalnya tadi, pasien baru mengalami DM. Kemudian pasien diberikan metformin. Pasien mengalami mual akibat penggunaan metforminnya. Karena memang efek samping metformin itu kegangguan pencernaan. Nah, itu bisa kita sampaikan edukasi, minum metforminnya setelah makan. Gitu ya. Kalau misalnya masih mual, dosisnya diturunkan dulu, kemudian ditingkatkan secara perlahan. Jadi bukan berarti pasien itu kemudian metforminnya dihentikan gitu ya. Jadi untuk mengatasi efek samping itu tergantung dari bisa ditoleransi pasien atau tidak, dan apakah efek sampingnya itu ringan atau berat, dan apakah bisa dilakukan manajemen terkait dengan penggunaan obatnya gitu ya. Misalnya
jaraknya diberikan jarak, misalnya ada interaksi gitu ya, sehingga mengalami efek yang tidak diinginkan seperti itu perlu kita berikan edukasi pada pasien. Nah, ini tadi yang saya tanyakan di awal bahwa dalam memberikan obat itu kita harus memastikan bahwa obat itu memenuhi kriteria 4T1W. Ya, yang pertama tepat indikasi itu ya kalau kita pastikan kalau pasien menggunakan antidiabetika berarti memang pasien itu kadar glukosa darahnya itu tinggi gitu. Terjadi hiperglikemia gitu kan ya. Kemudian tepat penderita tadi, ada kontraindikasi enggak penggunaan obat tersebut. Jadi sebenarnya mungkin tepat obat dulu nih. Tepat obat itu kita mempertimbangkan nisbah keamanan kemanjuran yang terbaik. Maksudnya apa ini? Kita bisa melihat EPM-nya, obat itu sudah banyak digunakan atau belum dan efeknya bagaimana. Kalau sudah banyak digunakan di masyarakat dan terbukti efikasinya jelas, aman, berarti tepat obat gitu ya. Kemudian tadi kontraindikasi atau tidak penggunaannya gitu ya. Kemudian baru dosisnya dan waspada terhadap efek samping gitu ya. Nah, di sini ada beberapa indikator dalam proses pengobatan. Ya, adik-adik perlu menggali informasi pada pasiennya gitu ya. Jadi untuk memastikan obat itu aman untuk diberikan kepada pasien, kita perlu melihat usia pasiennya gitu ya. Usia itu untuk mengetahui juga apakah obat itu aman pada usia tersebut gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya, karena ada beberapa obat yang dipengaruhi oleh hormonal tertentu gitu ya. Kemudian juga etnik atau latar belakang agama itu juga kaitannya dengan apakah obat yang diberikan itu mengandung babi atau apa ya. Jadi yang intinya memang tidak diperbolehkan untuk diberikan pada agama tertentu misalnya gitu. Kemudian riwayat sosial itu perlu deh. Jadi misalnya pasien itu pekerjaannya apa gitu ya. Kemudian pekerjaan itu kaitannya juga dengan nanti kita memberikan edukasi. Misalnya tadi pasien asma. Nah, pasien asma itu dia bekerja di atau mungkin jenis pekerjaannya itu sangat berat gitu ya, sangat sibuk sehingga itu menyebabkan faktor stresnya itu tinggi misalnya gitu. Itu kan juga memicu kejadian asma atau mungkin pasien itu sopir gitu ya, dia harus kerja malam padahal pasien diresepkan antihistamin karena pasien mengalami alergi. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan juga. Bisa dipilihkan antihistamin yang efek sedasinya itu paling ringan atau tidak menyebabkan mengantuk. Ya. Kemudian juga keluhan pasiennya itu apa. Nah, tadi diagnosis kerjanya apa yang disertai dengan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nah, ini sangat perlu kita lihat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa memang pasien itu tepat indikasi menggunakan obat tersebut. Kita juga perlu mempertimbangkan riwayat pengobatan sebelumnya. Jadi kalau adik-adik akan memberikan rekomendasi itu kita lihat dulu obat sebelumnya itu pasien itu sudah ada riwayat menggunakan obat sebelumnya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya pasien DM tipe 2, kemudian pasien sebelumnya sudah diberikan metformin, dosisnya itu sudah 850 mg 3 kali sehari, misalnya kan udah maksimal sudah. Tapi gula darahnya belum tercapai. Nah, maka rekomendasinya kan bisa dikombinasi. Jadi kita harus tahu riwayat pengobatan sebelumnya. Tidak berarti kemudian udah metforminnya aja terus gitu ya. Jadi perlu melihat sebelumnya sudah menggunakan obat atau belum. Kalau misalnya belum, nah baru kemudian direkomendasikan obat yang tepat untuk kondisi pasien itu. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu, dalam melakukan seleksi obat, itu kita perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya interaksi obat. Interaksi obat itu bisa antara obat dengan pasien. Interaksi obat dengan pasien itu maksudnya kaitan dengan kondisi pasiennya, apakah pasien usia lanjut atau pasien anak-anak gitu ya. Atau mungkin dengan penyakitnya. Jadi tadi misalnya pasien dengan
metformin itu aman kalau pasien dewasa. Tapi karena pasien mengalami gangguan ginjal menjadi tidak aman, bisa menyebabkan efek samping karena pasiennya sudah GFR-nya tadi sudah menurun gitu ya. Kemudian juga interaksi obat dengan obat. Nah, interaksi obat dengan obat itu juga tidak harus dihentikan obatnya. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya melihat resep gitu ya, kemudian ternyata ada interaksi, nah kita lihat dulu mekanisme interaksinya itu seperti apa. Mekanisme interaksi obatnya seperti apa. Dan apakah manajemennya itu harus diganti atau tidak gitu. Jadi manajemen interaksi itu ada yang menguntungkan. Jadi misalnya penggunaan captopril dengan metformin itu berinteraksi, tapi interaksinya menguntungkan. Bisa meningkatkan efek dalam menurunkan hiperglikemianya. Nah, kalau ada interaksi itu maka yang perlu dilakukan adalah monitoring kadar glukosa darah. Sehingga kalau misalnya terjadi hipoglikemia bisa diturunkan dosisnya. Itu nggih. Jadi harus kita lihat mekanisme seperti apa, manajemennya tidak harus dihentikan salah satu obat. Nah, kemudian pemberian obat perlu mempertimbangkan tadi nggih, dosisnya berapa, rute pemberiannya itu bagaimana, bentuk sediaannya apa gitu ya, informasi yang kita harus memberikan informasi yang benar pada pasien. Peralatan yang diperlukan itu misalnya tadi pasien tadi perlu diberikan insulin. Nah, untuk menggunakan insulin kan perlu apa? Penfil gitu ya. Jadi perlu alat untuk memberikan obat tersebut. Ya. Kemudian perhitungan dosisnya bagaimana, kemudian seleksi regimen yang sesuai. Regimen yang sesuai itu maksudnya tadi ya kalau misalnya pasien sudah diberikan metformin, dosis maksimal optimal itu belum mengatasi ya kemudian dipilihkan, direkomendasikan ditambahkan dengan antidiabetika lain yang mekanisme kerjanya berbeda. Ya, artinya seleksi regimen yang sesuai. Ya. Nah, kemudian juga selain itu, adik-adik perlu mempertimbangkan ketersediaan obat. Jadi ketersediaan obat itu tadi, Dek, adik-adik kan bisa lihat di Fornas tadi ya. Pasiennya itu dirawat di mana? Di puskesmas kah? Di rumah sakit kelas B atau C ataukah kelas A gitu ya. Nah, itu ketersediaan obatnya kan beda-beda nih. Jadi kadang-kadang misalnya ya pasien asma sebenarnya yang first line-nya atau drug of choice-nya itu misalnya kortikosteroid inhalasi gitu ya. Tapi ternyata di puskesmas tidak tersedia gitu. Nah, maka pasien itu memang sudah harus menggunakan kortikosteroid inhalasi kah ataukah masih bisa menggunakan bronkodilator oral, salbutamol dulu gitu ya, misalnya masih intermittent gitu. Jadi perlu mempertimbangkan kalau misalnya obat itu tidak tersedia di puskesmas, sedangkan pasien itu harus menggunakan obat tersebut, maka bisa dirujuk ke Vaskes tingkat 2 gitu nggih. Jadi kita mempertimbangkan ketersediaan obatnya. Kemudian tadi ya pemantauan terapi obat. Jadi memastikan bahwa obat yang diberikan itu sudah mencapai target atau belum gitu ya. Kemudian efek samping yang terjadi itu apa? Kalau pasien mengalami efek samping, jadi pasien merasa nggak nyaman menggunakan obat tersebut, maka pasien itu bisa kemudian menghentikan obatnya tanpa pengetahuan dokter, gitu kan? Nah, maka kita perlu ini tadi monitoring terapi kalau mengalami efek samping, tindak lanjutnya bagaimana gitu? Apakah tetap diberikan ataukah dosisnya diturunkan dulu ataukah tadi penggunaannya setelah makan seperti itu ya. Jadi perlu kita berikan solusi gitu ya supaya pasien itu tetap patuh menggunakan obat. Nah, ini kemudian kita berikan edukasi kepada pasien terkait dengan penyakit dan obatnya. Nah, kemudian juga evaluasi efektivitas pengobatan. Ya, gitu nggih.
Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Yang pertama tentunya diagnosis ya. Kalau diagnosisnya sudah nggak tepat ya ini ya terapinya pun jadi kurang tepat gitu kan. Ya, jadi diagnosis ini hal utama yang pertama yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Kemudian setelah itu pemilihan obatnya. Tadi sifat farmakologi obatnya, patofisiologi dari penyakitnya itu menentukan gitu ya, mempengaruhi. Selain itu ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Tadi ya keamanan, efikasinya, kemudian kesesuaian terkait dengan pasiennya dan juga harganya. Kemudian dosis, ya. Dosis itu juga tergantung dari kondisi pasiennya ya. Jadi apakah pasien itu masih bisa dengan dosis rendah, apakah sudah perlu dosis yang lebih tinggi gitu ya. Usianya dengan usia yang berbeda tentunya dosisnya juga berbeda gitu ya. Kemudian apakah pasien disertai dengan penyakit yang lain gitu ya, sehingga dosisnya harus diturunkan. Misalnya pasien DM sudah menggunakan insulin, sedangkan pasien juga mengalami gangguan ginjal. Nah, seperti itu perlu disesuaikan dosis insulinnya, karena degradasi insulin juga di ginjal. Jadi perlu mempertimbangkan penyakit yang menyertainya. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan juga mutu obatnya. Mutu obat itu kaitan dengan bioavailabilitasnya. Ya, jadi eh, onsetnya berapa lama, durasinya berapa lama itu terkait juga dengan mutu dari obatnya, termasuk juga stabilitas. Jadi kenapa dalam kita menyimpan obat itu perlu mempertimbangkan stabilitas obatnya. Jadi adik-adik perlu memperhatikan ini ya, Dik, ya. Obat itu stabil disimpan pada suhu berapa. Nah, itu harus diperhatikan. Apakah suhu dingin, suhu kamar, ataukah mungkin suhu sejuk gitu ya. Karena eh, apa namanya, kalau penyimpanannya nggak tepat, nggak sesuai dengan stabilitas obat tersebut, maka bisa rusak obatnya gitu ya. Kemudian termasuk juga penyakit ya. Keparahan, komplikasi jenis penyakitnya itu akan mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Jadi kalau misalnya sama-sama pasien DM, satunya disertai hipertensi, satunya tidak, maka tentunya akan pengaruh. Obat yang diberikan sama, dosisnya sama, efeknya bisa berbeda gitu ya. Jadi perlu mempertimbangkan juga komorbiditas yang menyertai. Ya. Kemudian juga pada pasien tadi yang perlu patuh ya dan tepat menggunakan obat. Tepat menggunakan obat itu kaitan dengan caranya betul, dosisnya sesuai, frekuensi pemberiannya juga sesuai penggunaan obat itu misalnya 30 menit sebelum makan, pada suapan pertama, atau mungkin diinjeksikan 15 menit sebelum makan. Nah, itu harus tepat gitu ya penggunaannya. Karena itu akan mempengaruhi efektivitasnya. Kemudian misalnya ada obat itu ya kaptopril gitu diberikan 30 menit sebelum makan. Kenapa? Karena kaitan dengan efektivitasnya gitu ya, Dek ya. Jadi itu Mbak apa namanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan terapi untuk mencapai keberhasilan pengobatan. Ya, ada berbagai permasalahan terkait dengan pengobatan ya. Jadi permasalahan terkait dengan pengobatan itu mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya, drug related problem. Jadi sebenarnya fungsi atau tugas adik-adik dalam pemantauan terapi itu adalah mengidentifikasi DRP. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu mencegah dulu, mencegah drug related problem. Tapi kalau sudah terjadi DRP, maka yang kita lakukan bagaimana mengatasi drug related problem tersebut. Ya, ya drug related problem itu macam-macam, Dek. Ada yang terkait dengan indikasi. Kalau terkait dengan indikasi tadi ya, sebenarnya pasien itu memerlukan terapi obat atau tidak gitu. Atau mungkin terapi obatnya itu tidak diperlukan gitu ya. Misalnya eh, apa tadi pasien hipertensi ya, memang tekanan darahnya itu sudah di atas 120/80.
tapi masih di bawah 140/90 misalnya gitu. Itu sebenarnya terapi obat itu belum diperlukan. Yang diperlukan adalah terapi non farmakologinya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi tekanan darahnya sudah di atas 140/90, maka diberikan terapi. Bisa diberikan antihipertensi. Kemudian kategori yang lain apa? Produk obatnya. Nah, produk obat itu kaitan dengan obatnya tidak efektif. Obat tidak efektif itu bisa karena dosisnya kurang, atau mungkin apa namanya, tadi itu karena kondisi pasiennya itu, maka obatnya itu sudah perlu dilakukan eskalasi, ditingkatkan gitu ya, entah dosisnya atau perlu ditambahkan eh, obat yang lain gitu ya. Kemudian juga reaksi obat yang merugikan. Jadi efek samping itu memang tidak selalu terjadi, tapi perlu diwaspadai. Maka tadi waspada terhadap efek samping obat. Hanya saja memang kalau adik-adik akan memberikan eh, informasi obat pada pasien, ya jangan kemudian efek sampingnya disampaikan semuanya. Kalau seperti itu nanti pasien menjadi tidak mau menggunakan obatnya gitu ya. Karena kalau efek sampingnya ke gangguan ginjal, gangguan hepat, wah nanti malah minum obat malah jadi sakit ginjal gitu kan. Jadi malah pasien tidak akan meminumnya. Jadi efek samping utama aja yang mungkin terjadi. Dan kita sampaikan pada pasien bahwa efek samping tidak mesti terjadi. Hanya saja kalau terjadi apa yang harus dilakukan gitu ya. Bisa kembali ke dokter atau ke apotek gitu ya. Kemudian regimen dosis. Regimen dosis tadi ya bisa dosis terlalu tinggi atau dosis terlalu rendah. Penyebab yang lain bisa juga kepatuhan. Jadi ini perlu kita pastikan dulu pasiennya patuh atau tidak menggunakan obat. Patuh itu tidak sekedar menggunakan obat ya setiap hari, tetapi juga tepat menggunakannya, artinya dosisnya benar, frekuensi pemberiannya juga benar, aturan penggunaannya juga betul. Apakah sebelum makan, saat makan, setelah makan, 30 menit sebelum makan, 2 jam setelah makan. Jadi ada aturan itu perlu dipatuhi gitu ya. Kemudian kemungkinan terjadinya interaksi obat. Ya. Baik, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ini saya berikan contoh aja. Jadi ini hanya contoh ya. Contoh saja, adik-adik tidak perlu mempelajari ini ya. Maksudnya tidak perlu apa ya. eh yang utama tadi intervensi terapi tadi ya. Ini sebagai contoh saja, contoh bahwa di dalam kita memberikan terapi itu ada panduannya. Gitu. Jadi tidak asal gitu. Intervensi terapi itu tetap harus ada panduannya. Ya. Misalnya, ini contoh intervensi terapi insulin pada pasien DM tipe 2. Ya. Jadi kalau kita lihat di awal tadi, kita harus memastikan ketepatan indikasi dulu. Apakah pasien itu memang sudah perlu diberikan insulin atau belum? Ya. Nah, tentunya kita harus tahu algoritma terapi pada pada diabetes mellitus. Kita ketahui bahwa untuk DM itu bisa DM tipe 2 ya. Untuk DM tipe 2 itu bisa diberikan terapi anti hiperglikemia oral dulu. Pilihannya macam-macam gitu. Ada berbagai pilihan yang bisa diberikan pada pasien DM tipe 2. Nah, kalau pasien itu akan diberikan insulin, insulin juga merupakan pilihan. Jadi ada yang oral, ada yang suntik. Yang suntik itu ada insulin dan agonis glukagon like peptide 1. Jadi ada ini ya liraglutid, exenatid, talbiglutid, ini obat yang relatif baru. Jadi memang ada oral, ada yang suntik. Nah, misalnya pasien itu akan diberikan insulin. Nah, itu kita pastikan dulu
apakah ada indikasi diberikan insulin. Ya, jadi kita harus pastikan apa itu indikasi dari penggunaan insulin gitu ya. Jadi misalnya pasien tadi sudah menggunakan antidiabetika oral kombinasi 3 tapi belum mencapai target kadar glukosa darahnya. Atau mungkin tadi pasien mengalami hiperglikemia atau bisa jadi pasien itu HbA1c-nya itu sudah sangat tinggi gitu ya, lebih dari 9 atau tadi tidak terkontrol dengan antidiabetika oral. Atau pasien berat badannya menurun secara drastis gitu ya. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa ada indikasi penggunaan insulin. Di mana insulin itu efeknya bisa ini ya, memperbaiki metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi efeknya bisa meningkatkan transport glukosa ke dalam sel, kemudian bisa meningkatkan penggunaan glukosa di perifer, menurunkan sintesis glikogen, meningkatkan sintesis glikogen. Jadi ada berbagai efek dari insulin ini. Jadi tadi kan kita lihat dulu ketepatan indikasi itu kita perlu mempertimbangkan patofisiologi pasiennya. Nah, patofisiologi DM itu salah satunya kan produksi insulin yang menurun. Sehingga penggunaan insulin ini bisa tepat indikasi gitu ya. Karena memang menambahkan insulin eksogen dari luar, di mana insulin ini bisa memperbaiki metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, jadi adik-adik juga perlu mempertimbangkan di sini ada berbagai macam insulin. Makanya tadi kan langkahnya tadi adik ya, kelas terapi apa memang pasien itu sudah ada indikasi diberikan insulin. Nah, kalau ada indikasi diberikan insulin, insulin mana yang akan diberikan pada pasien? Nah, ini kita harus belajar, ada berbagai macam insulin. Nah, pasien itu lebih tepat diberikan insulin yang mana? Ultra rapid kah? Rapid acting kah? Yang short acting kah? Atau intermediate acting? Atau long acting? Atau mungkin kombinasi produk? Nah, ini tergantung dari kondisi pasiennya, gitu ya. Jadi kita perlu memilih, bisa memilihkan obat dalam kelas terapi yang sama itu mana yang paling tepat untuk pasien, tergantung kondisi klinis pasiennya, gitu ya. Nah, setelah itu kita tetapkan dosisnya. Dosisnya berapa? Nah, ini tergantung pasien DM tipe 1 atau DM tipe 2. Kalau DM tipe 1, maka dosisnya 0,4 sampai 1 unit per kilogram per hari. Kemudian dibagi 50% itu insulin basal, 50% insulin bandial. Tapi tadi DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 berarti kita harus melihat algoritma terapi pada pasien DM tipe 2, gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan memberikan edukasi pada pasien bagaimana cara menggunakan insulinnya, gitu ya. Jadi penggunaan untuk menyuntik insulin itu bisa di beberapa area, lengan atas, sekitar perut, paha, bokong gitu ya. Nah, itu bisa kita rekomendasikan kepada pasien pengen penggunaannya. Kemudian dosisnya, aturan penggunaannya, berapa kali sehari, gitu ya. Kalau misalnya yang short acting tadi bisa 3 kali sehari. Kalau yang long acting bisa 1 kali sehari. Intermediate acting bisa 2 kali sehari. Jadi kita harus melihat farmakokinetika dari obatnya, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan indikasi pemberian insulin. Ya, jadi adik-adik ya, di dalam memberikan terapi itu kita perlu berdasarkan guideline. Nah, guideline apa yang digunakan? Tentunya kita akan mengacu pada guideline yang digunakan secara nasional. Kalau untuk DM, kita bisa gunakan Pergeni. Pergeni itu guideline yang disusun atau dibuat oleh ahli endokrin Indonesia. Ya, dan Pergeni itu selalu diupdate. Sekarang sudah ada yang 2021. Ya, yang terbaru
2022 apa ya. Jadi kita bisa lihat yang terbaru ya, Dek. Kalau untuk guideline adik-adik harus cari yang terbaru. Gitu ya, karena ada perkembangan, mungkin ada perubahan algoritma terkait dengan hasil penelitian. Jadi penelitian kan dilakukan, terus ada obat baru dilakukan penelitian, ada obat berikutnya dilakukan penelitian keamanan efek sampingnya seperti itu. Nah itu akan digunakan sebagai dasar untuk update guideline. Jadi guideline itu harus cari yang paling baru, gitu ya. Nah, ini tadi indikasi pemberian insulin. Jadi tadi tepat indikasi enggak, gitu ya. Kita melihat pasiennya seperti ini atau tidak, gitu ya. Ada indikasi diberikan insulin atau tidak. Kita lihat indikasinya apa. Nah, ini juga ada di guideline, gitu ya. Indikasinya apa. Jadi kalau memang ada indikasinya, pasien itu ternyata HbA1c saat diperiksa itu lebih dari 9%. Disertai dengan penurunan badan yang cepat, misalnya. Oke, berarti insulin tepat indikasi gitu ya. Tepat obat gimana? Ya insulin sudah banyak digunakan, jadi tepat obat. Nah kemudian ketepatan indikasi. Nah untuk indikasi, tadi kita perlu melihat insulinnya itu yang mana, nanti yang sesuai untuk kondisi patofisiologi pasien, gitu ya. Tepat pasien ya. Ya, seperti itu nih. Jadi kita bisa melihat algoritmanya seperti ini, Dek. Ini algoritma terapinya. Kalau pasien DMT 2 itu algoritmanya gimana? Kalau HbA1c kurang dari 7,5% diberikan monoterapi dulu. Tapi sebelumnya ini modifikasi gaya hidup dulu. Kalau lebih dari 7,5 diberikan kombinasi 2 gitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi. Jadi kalau di dalam memberikan terapi itu tidak asal begitu, Dek. Kita bisa mengacu pada guideline yang sudah dikembangkan oleh expertnya, oleh ahli di bidang atau ahli pada penyakit tersebut. Ini juga yang mengembangkan dokter-dokter ahli endokrin gitu. Jadi kita bisa mengacu dari sini gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah HbA1c lebih dari 9%, kemudian gejala klinisnya tadi ada poliuri, polidipsi, polifagi gitu ya. Nah, maka bisa ditambahkan insulin gitu ya. Nah, bagaimana cara pemberian insulinnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat algoritmanya. Bagaimana kalau ini HbA1c kurang dari 8%, dosisnya sekian. Kalau lebih, dosisnya sekian. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan algoritma terapi ini sebagai dasar untuk memberikan terapi dengan tetap mengacu pada tadi ya, tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis. Ini kan dosisnya ya, Dek. Dosisnya sekian. Kalau misalnya targetnya berapa, target terapinya? Target terapinya kan tadi antara 90 sampai 130. Kalau misalnya sekian bisa ditingkatkan 1 unit. Jadi ada aturan gitu ya, Dek, untuk penyesuaian terapinya. Ya ini tidak dipelajari, tidak perlu dipelajari adik-adik, hanya saya memberikan gambaran bagaimana alur proses terapi, gitu ya. Jadi di dalam kita dokter dalam memberikan obat pun juga mengacu seperti ini gitu. Tapi farmasis sebagai apa namanya farmasis ini kan juga mempunyai kewajiban ya, Dek, ya, untuk melakukan pemantauan terapi obat, gitu ya. Nah, kalau kita akan melakukan pemantauan terapi obat, kita juga harus tahu algoritma terapinya, gitu ya. Tahu target terapinya, sehingga kita dalam memantau itu, oh ini ternyata belum mencapai target. Nah, kita nanti bisa konfirmasi ke dokter, apakah perlu ditingkatkan dosisnya, ataukah diganti obatnya, atau ditambahkan obat, seperti itu. Itu kita bisa mengacu dari algoritma terapi ini. Ya, jadi adik-adik perlu tahu di dalam memberikan terapi ini ya, ada acuan, ada panduan yang kita gunakan untuk memberikan terapi. Ya, mungkin itu aja, adik-adik. Ini hanya gambaran aja ya, supaya adik-adik ada gambaran dalam proses
dalam proses terapi itu eh, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pemberian terapi, termasuk juga pedoman yang harus ada untuk memberikan terapi. Ya, mungkin demikian adik-adik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kalau yang tadi gagal belum presensi silakan. Kalau yang sudah presensi barangkali ada pertanyaan silakan. Sekali lagi ada pertanyaan, bisa tolong dijawab, direspon. Bisa tolong direspon, Dek? Jadi saya tidak ada, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi tolong ya direspon supaya saya tidak ngomong sama laptop gitu loh. Ini kan sebenarnya adik-adik juga harusnya on cam semua gitu ya, sehingga ada interaksi di sini gitu ya. Tapi mungkin adik-adik nanti barangkali akan apa namanya kesulitan, sinyalnya nggak bagus lah dan sebagainya gitu ya. Sehingga boleh saja kalau off cam, tapi syaratnya harus interaktif gitu loh Dek ya. Kalau ditanya juga tolong bisa dijawab gitu ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk kuliah sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Adik-adik nanti UTS dulu ya. Setelah UTS nanti akan ketemu lagi di materi yang berikutnya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.